Salam jumpa dengan Stephen di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tingkatan iman. Kenapa tingkatan iman ini selalu menjadi pertanyaan? Sebab ada hubungannya di dalam berdoa, di mana doa itu terkabul cepat atau lambat. Jadi kalau kita perhatikan di dalam meminta sesuatu kepada Tuhan, itu ada yang berbeda. Kenapa ada orang yang doanya cepat terjawab, ada orang yang lama baru terjawab doanya, ada yang sangat lama sekali baru terjawab. Nah, ini biasanya kita akan mengetahui bahwa ukuran imannya yang kurang. Atau mungkinkah ada hal-hal yang lain untuk ukuran iman? Kita dapat melihat pada Lukas 17 ayatnya yang ke-6. Di situ tertulis, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Kenapa perumpamaan tentang iman mengambil biji sesawi? Ada hal lain yang biji sesawi ini dijadikan perumpamaan. Coba kita lihat perkataan Tuhan Yesus yang terdapat pada Lukas 13 ayat yang ke-18 sampai 19. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah? Dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi kita lihat bahwa Tuhan Yesus mengambil perumpamaan biji sesawi. Pertanyaannya, kenapa iman kok sama seperti biji sesawi? Artinya iman itu dapat bertumbuh, di mana artinya juga ukuran iman pada setiap orang itu tidak sama. Nah, pada kesempatan ini kita dapat juga melihat pada kisah di Alkitab. Contoh yang pertama, kita ambil kisah mengenai Petrus yang terdapat pada Matius 14 ayat yang ke-28 sampai 29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, kita lihat di sini permintaan Petrus langsung dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Pada saat itu juga dia dapat berjalan di atas air. Sekarang kita lihat contoh kisah yang kedua tentang perempuan Kanaan yang terdapat pada Matius 15 ayat yang ke-22 sampai 28. Secara umum, kisah ini mengenai permintaan tolong seorang perempuan Kanaan di mana anaknya kerasukan setan. Dan pada saat itu Yesus sama sekali tidak memberikan jawaban. Perempuan ini terus mendesak. Sampai akhirnya Yesus berkata, tidak patut memberi roti untuk anak kepada anjing. Tetapi perempuan ini menjawab, anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja. Lalu kata Yesus, besar imanmu, maka anak perempuan itu menjadi sembuh. Jadi kita lihat ini perbedaan di sini, di mana perempuan Kanaan harus mendesak Yesus untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Kita lihat pada kisah yang ketiga, yaitu kisah Lazarus, yang terdapat pada Yohanes 11 ayatnya yang ke-1 sampai 45. Pada kisah tersebut dikatakan Lazarus sakit. Adiknya Maria dan Marta mengutus orang untuk minta tolong kepada Tuhan Yesus yang pada saat itu tidak sedang berada di kota mereka. Jawab Tuhan Yesus, penyakitnya tidak akan membuat Lazarus mati.
Tapi faktanya yang kita ketahui bahwa akhirnya Lazarus mati dan sudah dikuburkan 4 hari lamanya. Kemudian Yesus datang menuju rumah Maria dan Marta. Marta yang pertama kali menemuinya dan berkata pada Yesus, "Sekiranya engkau ada, Lazarus tidak akan mati." Marta kemudian memberitahu kepada Maria bahwa Yesus datang. Maria menangis, berkata pada Yesus, "Sekiranya engkau ada, Lazarus tidak akan mati." Maka Yesus pun menangis terharu. Dan di akhir kisahnya kita tahu bahwa Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Nah, dari ketiga kisah ini, kita bisa melihat mengenai tingkatan iman seseorang. Ada mungkin di antara kita yang termasuk di salah satunya. Pertama, kita bahas mengenai Petrus. Kalau kita lihat, Petrus ini belum lama mengenal Tuhan, sehingga perlu pendampingan, dan Tuhan tahu mengenai hal tersebut. Jadi ketika Petrus meminta sesuatu, maka hal tersebut dikabulkan. Apa tujuannya? Agar imannya dapat bertumbuh. Kalau kita lihat sekarang kisah yang kedua, perempuan Kanaan. Dari awal kisahnya kita telah mengetahui bahwa sebenarnya perempuan Kanaan ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi ketika permintaannya ditolak, ia pun tetap meminta kepada Tuhan Yesus. Apa yang membuat dia menjadi kekeh untuk tetap meminta? Karena dia percaya sudah kepada Tuhan Yesus. Nah, pada saat itulah dia sedang menjalani ujian kenaikan iman, di mana hal tersebut akan membawa perempuan ini ke level atau ke tingkatan yang lebih tinggi. Sekarang kita lihat pada kisah yang ketiga, Marta dan Maria. Apa yang Tuhan tahu mengenai mereka? Tuhan sudah mengenal mereka dengan baik. Jadi kalau dibilang percaya, mereka pasti sudah percaya. Dan dia pun percaya bahwa Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan. Dan saat itulah mereka mengalami hal yang dialami tentang Lazarus. Apakah tujuannya? Pada saat itu mereka sedang mengalami ujian iman tingkat yang akhir, yaitu kebangkitan orang mati. Karena adalah sangat sukar mempercayai bahwa seseorang yang mati dapat bangkit. Jadi Tuhan ingin membawa iman Marta dan Maria untuk naik ke tingkatan yang lebih tinggi atau tingkatan yang akhir, yaitu kebangkitan orang mati. Jadi kita dapat simpulkan bahwa setiap orang akan mengalami ujian iman. Dan masing-masing sekarang kita mengetahui bahwa ada orang yang doanya cepat dijawab, ada yang lama baru dijawab, atau bahkan lama sekali baru terjawab. Pertama, kelompok pertama, karena baru mengenal Tuhan, jadi Tuhan mendampingi agar imannya tidak mati, maka apa yang diminta dikabulkan agar dapat melangkah ke tingkatan yang lebih lanjut. Sedangkan yang tingkatan kedua, jika seseorang telah percaya kepada Tuhan, dia akan mengalami ujian kenaikan tingkat juga, di mana kepercayaannya itu diuji bahwa apakah mereka benar-benar percaya atau tidak. Dan tingkatan yang terakhir ini yang tersulit, di mana kita diajar untuk percaya pada hal-hal yang mustahil, sehingga pada akhirnya kita dapat meyakini bahwa tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Oleh karena itu, kita
Kita sekarang tahu berada di tingkat manakah iman kita berada. Kiranya pembahasan kali ini boleh memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.